warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai skenario inventory dengan kelompok-kelompok saya yang terdiri dari 7 anggota. Dan sebagaimana tugasnya, yang pertama saya sendiri Aileen Nabila dengan CP 130 bertugas sebagai pembuatan PPT dan bab 1. Kedua CP 155 Kartika Salsabila itu sebagai supervisor 2. 3 CP 157 Khairunisa Maharsanti sebagai admin inventory 1. Yang keempat CP 159 Laila Nabila sebagai supervisor 1. Yang kelima Mayang Terlindungi dengan CP 163 sebagai admin IT. Yang keenam CP 179 Tanggal Juang Desa sebagai admin inventory 2. Dan yang terakhir Syarifah Nikmah dengan CP 189 sebagai editor 2 dan ketiga. Kita mulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang pengelola persediaan atau inventory merupakan komponen vital dalam proses dalam operasi bisnis. Untuk menjalankan bisnis dengan efisien, perusahaan perlu memiliki kendala yang kuat atas persediaan mereka. Dalam era bisnis yang kompetitif, penggunaan sistem ERP ini menjadi suatu keharusan. ERP apa sih? ERP itu solusi perangkat lunak terintegrasi yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola berbagai aspek operasional termasuk persediaan dengan efisien. Kedua, dalam rumusan makalah ini ada 3. Yang pertama, bagaimana PT CTEP Indonesia mengelola persediaan melalui modul inventory dalam sistemnya. Kedua, apa langkah-langkah yang diperlukan dalam menjalankan tugas skenario modulnya. Dan yang ketiga, bagaimana peran seorang sistem analis dalam mendukung mengelola persediaan dan menggunakan sistem ERP. Kemudian dengan tujuan penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana PT CTEP Indonesia mengelola persediaan melalui modul inventory dalam sistem ERP, menjelaskan langkah-langkah yang terlibat dalam menjalankan skenario modul inventory, menggambarkan peran seorang sistem analis dalam mendukung pengelolaan sistem persediaan melalui ERP. Kita lanjut ke batasan penulisan. Batasan penulisan ini diharapkan fokus pada modul inventory dan mencakup seluruh aspek dan studi kasus dilakukan pada PT CTEP Indonesia. Dan yang kelima, sistematika penulisan itu disusun oleh bab 1, bab 2 sampai bab 3, yaitu bab 1 penilaian, bab 2 pembahasan, dan bab 3 buku. Kita lanjut ke bab 2, profesor yang dibuat oleh Kartika Salsabila. Supervisor 2 terdiri dari apply atau validasi OPH 9.1 pengecekan terhadap level inventory validation dan level location. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya dengan CP 163 akan berperan menjadi tim IT. Pertama-tama, kita perlu menuju ke laman Udo.SOD. Di sini saya memasukkan database seperti yang ditentukan, beserta email dan password. Lalu klik login. Selanjutnya, kita perlu menuju ke tampilan setting. Lalu scroll ke bawah dan aktifkan developer mode. Nah, ini bisa diklik aja. Lalu ketika lambang kumbang di sini telah muncul, maka developer mode telah aktif. Selanjutnya kita menuju ke setting kembali. Di sini kita akan mengatur manage user, di mana kita akan memberi hak akses pengguna dalam Udo untuk mengontrol dengan cermat siapa saja sih yang dapat mengakses, mengedit, menghapus, dan menyesuaikan peran masing-masing tanggung jawab dari tiap divisi. Nah, tujuannya itu untuk membantu keamanan data dan juga memastikan bahwa pengguna itu hanya memiliki akses ke informasi yang relevan. Jadi langsung aja klik Manage Users. Lalu kita perlu melakukan input user. Di sini saya telah melakukan kategorisasi nama, kemudian role, dan juga login serta password yang telah dibuat. Ada 5 role di sini, yaitu staff IT, admin inventory 1, admin inventory 2, supervisor 1, dan supervisor 2.
Kemudian kita kembali ke Odoo, lalu saya telah melakukan input masing-masing. Kita bisa coba cek di bagian filter, lalu add custom filter ini dipilih bagian create on. Nah, ini akan saya edit yang baru saja saya input, lalu klik apply. Nah, ini dia, ada 5 role, termasuk admin di sini. Kemudian kita bisa cek satu persatu. Yang pertama mulai langsung saja diklik. Nah, di sini namanya yaitu saya buat CP163 IT, lalu emailnya seperti ini. Untuk user type-nya yaitu internal user, dan di sini semua perannya mayoritas adalah sebagai administrator, baik dari sales, kemudian service, inventory, kemudian manufacturing, surveys, lalu untuk accounting sendiri sebagai advisor, email marketing user, dan website sebagai editor and designer. Nah, ini kita langsung bisa kembali. Mungkin bagi teman-teman yang baru saja input itu bisa klik save secara manual gitu agar hal tersebut dapat tersimpan. Lalu saya dapat kembali dan kita menuju ke admin inventory 1. Nah, di sini juga telah saya input nama, email, user types-nya pun sama. Lalu yang lain ini dikosongkan kecuali bagian inventory purchase di sini sebagai user. Oke, kemudian bisa klik save. Yang ketiga yaitu admin inventory kedua. Di sini sama seperti admin inventory yang pertama. Kemudian untuk supervisor 1 ini bedanya adalah dia di bagian inventory purchase ini sebagai administrator, bukan lagi user. Begitu pula pada supervisor kedua. Oke, di sini telah sesuai. Oke, langsung saja bisa dilihat bahwa kelima ini masih perlu untuk diaktifasi dengan cara login masing-masing roles dengan email yang telah dibuat ini. Berikutnya, kita perlu melakukan setting password. Nah, di sini langsung saja saya lakukan select all, kemudian klik action, dan pilih change password. Nah, ini untuk emailnya kita bisa masukkan new password. Oke, sebagai contoh, saya akan samakan untuk 5 user dengan password berikut. Selanjutnya, klik change password. Kemudian kita bisa menuju ke discuss. Lalu kita di sini ingin membuat group discussion bagi kelompok yang telah saya buat. Di sini kita bisa namakan sesuai kelompok masing-masing. Sebagai contoh, saya ingin menuliskannya kelompok inventory 09. Lalu klik create dan tambahkan anggota tim yang ingin dilakukan group discussion ini. Ini bisa klik add user. Kemudian yang pertama saya masukkan CP163 IT. Lalu CP157 sebagai admin inventory 1, kemudian CP179 sebagai admin inventory 2, lalu CP159 sebagai supervisor 1, dan terakhir CP25 sebagai supervisor 2. Jika sudah, lakukan klik invite to channel. Nah, dengan begini, maka grup discuss ini telah terbentuk. Mungkin sebagai contoh, saya akan mengirimkan pesan sebagai berikut. Nah, nanti di sini fungsinya itu pada masing-masing user bisa mengirim perintah atau update dari masing-masing proses yang ingin dilakukan. Sehingga dengan begitu satu sama lain bisa mengetahui apa saja sih yang sedang diminta oleh user lain, seperti itu. Nah, dengan adanya pembuatan group discuss ini, maka peran IT telah selesai. Untuk selanjutnya dapat disampaikan kepada rekan saya. Terima kasih. Di sini saya, Khairunisa Maharsanti, dengan CP157 akan melakukan simulasi sebagai admin inventory 1. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk role user admin inventory 1 yang telah dibuat oleh staf IT. Untuk namanya, CP157 admin inventory 1, login cp157@gmail.com dengan password I. Untuk role-nya, admin inventory 1, dan untuk job desk-nya membuat dokumen inventory adjustment dengan metode import data dan melakukan print out. Di sini saya telah membuat data inventory adjustment dalam format Excel yang nantinya akan diimport ke dalam modul inventory pada Odoo. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung saja mensimulasikannya melalui Odoo. Langsung saja kita login pada Odoo dengan menggunakan database, email, dan password yang telah dibuatkan oleh staf IT. Nah, di sini saya telah mengisikan, kemudian kita bisa pilih login.
Selanjutnya, untuk yang pertama, kita akan melakukan import data inventory adjustment yang telah kita buat pada format Excel. Di sini kita bisa pilih ke home menu, kemudian kita pilih modul inventory. Selanjutnya, kita pilih fitur operation, kemudian kita pilih inventory adjustment. Nah, di sini karena saya telah melakukan import data, maka untuk produknya itu telah muncul pada tampilan inventory adjustment. Namun untuk langkahnya di sini kita bisa pilih favorit, kemudian kita pilih import record. Nah, di sini kita bisa upload file yang telah kita buat pada format Excel. Di sini kita bisa pilih filenya. Setelah kita memilih file yang akan kita impor, untuk memastikan bahwa file tersebut valid atau tidak, maka kita bisa pilih tes. Nah, di sini telah muncul keterangan everything seems valid, menandakan bahwa file yang akan kita impor itu valid. Setelah itu kita bisa pilih impor. Nah, di sini karena saya telah melakukan impor data, maka akan muncul item produknya. Untuk yang selanjutnya, kita akan melakukan print out data inventory adjustment yang nantinya akan kita serahkan kepada supervisor 1 untuk menyesuaikan jumlah data inventory-nya. Di sini kita bisa melakukannya dengan cara mencentang item produk, di mana untuk produknya yang kita impor tadi sebanyak 13, maka kita bisa mencentangnya sebanyak 13 item produk. Setelah kita mencentang produknya, kemudian kita bisa pilih print, kemudian kita pilih count sheet. Setelah kita melakukan print out terhadap inventory adjustment yang kita pilih, maka akan muncul tampilan dokumen seperti ini. Selanjutnya, kita akan menghubungi supervisor 1 untuk memvalidasi data yang sudah kita import tadi dengan memberikan pesan dan lampiran dokumen inventory count sheet ini. Pada menu discuss ini kita bisa mengetikkan pesan kepada supervisor 1. Kita bisa mencarinya pada direct message. Untuk pesannya, kita bisa ketikkan tolong validasi produk berdasarkan dokumen berikut. Untuk pesannya telah terkirim. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya sebagai admin inventory 2. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Wanita dengan CP179 dengan sebagai admin inventory 2. Job desk admin inventory 2 yaitu update stok menjadi warehouse manufaktur serta melakukan print out pada warehouse manufaktur. Nah, pertama-tama kita klik inventory, selanjutnya kita klik operation, terus kita klik inventory adjustment. Nah, di inventory adjustment kita import data melalui Excel, import data manufaktur melalui Excel. Nah, sebelum import data kita melihat datanya nih di Excel nih. Untuk datanya ini ada contact desk, ada logistic desk, dan untuk location, products, serial number, quantity, contact quantity, different, schedule date, execute to. Nah, di sini ada datanya. Nah, selanjutnya kita akan
import data melalui Odoo Inventory Adjustment ini. Pertama-tama kita klik favorit, selanjutnya kita import record, selanjutnya kita upload file, selanjutnya kita cari di data kita. Nah, di data kita adjustment inventory 2, kita klik. Ini saya sudah klik. Nah, sebelum kita ke import, nah kita terlebih dahulu datanya valid atau tidak. Nah, coba kita klik tes, dan dengan tulisan ada gagal dikatakan di file masih belum error. Nah, dia punya cara lain, yaitu pertama-tama kita compressing dulu terlebih dahulu, selanjutnya kita ke inventory adjustment, selanjutnya kita ke ubah menjadi CHIC1 stok ini mengubah jadi manufaktur. Selanjutnya kita klik importing, selanjutnya kita klik stock. Nah, selanjutnya kita pilih iCom 06 karena saya bikin barangnya dari iCom 06. Selanjutnya kita klik location di sebelah kanan ini, dan klik location. Selanjutnya kita klik 2 kali pada CHIC stok ini biar berubah menjadi CHIC1 garis miring manufaktur. Kita ubah menjadi manufaktur. Nah, selanjutnya kita save yang di gambar awan ini, kita save. Selanjutnya kita lihat kembali di inventory adjustment ini. Nah, di inventory adjustment ini CHIC stoknya sudah berubah menjadi manufaktur. Selanjutnya kita klik untuk print outnya ya. Selanjutnya kita klik sesudah klik, sesudah itu kita print. Terus kita klik print, selanjutnya kita klik counting sheet. Selanjutnya ini berubah menjadi PDF. Kita lihat PDF nya. Nah, untuk PDF nya berupa barang, ada location CHIC1 manufaktur, itu berupa barang ikan 49 radius dash dengan kuantitinya 0. Nah, kenapa available kuantitinya 0? Karena belum validate oleh supervisor 1. Nanti selanjutnya kita meminta untuk validasi available quantity ini kepada supervisor. Nah, selanjutnya kita discuss kepada supervisor 2. Selanjutnya kita di message kepada supervisor 2. Jadi message pengecekan pada report inventory. Story valuation dan report operation. Nah, sesudah kita direvisi kepada supervisor 2, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya yaitu supervisor 1 dengan CP 159. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Laila Nabila dengan CP 159, di mana saya berperan sebagai supervisor 1 dengan tugasnya yaitu apply data validate CHIC 1 stock dan pengecekan terhadap report inventory valuation serta report stock.
Nah, di sini saya telah mendapat pesan dari admin inventory 1 bahwa admin inventory 1 minta tolong untuk memvalidasi produk berdasarkan dokumen yang telah dikirim. Di sini saya akan membalas pesan dari admin inventory 1. Selanjutnya kita bisa masuk ke menu site operation, ke modul inventory terlebih dahulu, kemudian site operation, lalu inventory adjustment. Dan di bagian sini ada banyak produk-produk. Sebelumnya sudah ada 13 produk yang telah dimasukkan oleh admin inventory 1. Nah, itu kita checklist aja semuanya, kemudian kita akan apply. Lalu kita filter terlebih dahulu. Nah, di sini merupakan produk yang terakhir ditambahkan, kita checklist saja semuanya. Kemudian kita klik apply. Nah, kemudian muncul pop-up seperti gambar berikut. Di sini merupakan top up untuk inventory reference tourismnya, itu quantity update agar jumlah pada stok itu tidak nol lagi. Kemudian kita klik apply. Nah, kemudian di sini dilihat statusnya sudah berubah menjadi set. Oke, jika sudah dilakukan apply, maka selanjutnya adalah membalas pesan inventory 1. Oke, jika sudah membalas pesan, kiranya sampai di sini tugas dari inventory 1 kemudian akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, sebelumnya saya Kartika Kakabila, CP 155. Di kelompok 9 ini saya ditugaskan sebagai supervisor 2, yang dimana tugas supervisor 2 ini ada 3. Yang pertama, dia akan mengapply atau validate warehouse manufaktur. Yang kedua, pengecekan terhadap report inventory valuation. Yang ketiga, report location. Untuk memulainya, kita akan masuk terlebih dahulu ke aplikasi Odoo dengan menggunakan email dan password yang telah dibuat oleh staf IT kelompok 9. Kita login. Nah, ini saya sudah berhasil masuk ke akun supervisor 2-nya. Di sini ada keterangannya CP155 supervisor 2. Di sini kita akan melihat chat dari admin inventory. Dari admin inventory 2, dia meminta tolong lakukan apply pada file berikut. Oke, kita download, kita lihat. Nah, admin inventory 2 ini dia meminta apply data-data berikut. Baik, di sini dia juga meminta lakukan pengecekan pada report inventory valuation dan report location. Oke, sebelum memulainya kita akan balas terlebih dahulu. Baik, kan segera apply. Kita kirim. Lalu kita akan mulainya masuk ke modul inventory. Nah, di sini sudah masuk ke modul inventory, kita ke operation, lalu ke inventory adjustment. Nah, inventory adjustment ini dia berfungsi untuk mengatur stok barang yang ada di gudang ya. Yang ada di sini kita akan mengapply barang-barang yang ada di sini, maka akan merubah stoknya. Baik, kita akan lakukan apply data-data yang diminta oleh admin inventory. Di sini dia minta like this. Kita pilih like this, terus
kabel management box, desktop with kabel management box, terus desktop with screen. Terus apa lagi di sini kita harus teliti karena kita akan menyetujui ya mengapply akan merubah stok. Terus plastik laminate office lamp, plastik laminate office lamp. Terus draw blade flip popper, draw blade flip popper, fly banner table of design, fly banner table, yang terakhir office design. Nah, setelah kita sudah memilih data-data yang sesuai dengan admin inventory minta apply, lalu kita akan play. Nah, itu adalah tugas pertama dari supervisor setelah mengapply. Selanjutnya dia meminta pengecekan, reporting, valuation, dan location. Nah, di sini kita ke reporting terus ke valuation. Ya, harusnya yang pertama kita ke valuation karena valuationnya tidak ada di sini. Kita langsung ke location, reporting, location. Nah, reporting location ini lanjut kita pilih group by, terus add custom group. Di sini pilih last update on, kita play. Nah, di sini kita bisa lihat location kita yang tadi kita buat ini Oktober 2023. Di sini kita bisa lihat ada locationnya ya. Di sini locationnya Oktober 2023, kita klik. Nah, ini adalah data-data yang kita apply, yang kita pilih tadi sesuai permintaan admin inventory 2. Di sini ada nama locationnya, terus juga ada nama produknya, ada kuantitinya. Nah, itu adalah tugas dari supervisor 2. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.